Hai semuanya, balik lagi bersama Hirka Harika. Kali ini aku bakal bawain cerita dramatis tentang seorang gadis sederhana yang mendadak jadi sorotan karena dinikahi seorang pangeran Arab. Namaku Alia, gadis biasa dari keluarga sederhana. Aku bekerja di sebuah hotel mewah di Jakarta sebagai pelayan. Hidupku penuh perjuangan, gaji pas-pasan, tapi aku selalu berusaha mensyukuri setiap harinya. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah drastis hanya karena satu pertemuan singkat. Hari itu aku bertugas mengantar makanan ke kamar VIP. Di sanalah aku pertama kali bertemu seorang pria asing, berkulit putih bersih, berjanggut rapi, dengan mata tajam yang penuh wibawa. Dia memandangku dengan penuh ketertarikan, sementara aku hanya bisa menunduk malu. Belakangan, aku baru tahu bahwa pria itu adalah Pangeran Amir Al-Fayez, pewaris salah satu kerajaan kaya di Timur Tengah. Beberapa hari setelahnya, Pangeran Amir sering kembali ke hotel itu hanya untuk berbicara denganku. Ia ramah, penuh pesona, dan membuatku merasa spesial. Namun aku sadar, dunia kami sangat berbeda. Aku hanyalah pelayan hotel, sementara dia seorang pangeran. Suatu malam, Amir datang bersama pengawalnya. Ia mengatakan sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Alia, maukah kau menikah denganku? Aku kaget. Bagaimana mungkin seorang pangeran ingin menikah denganku? Tapi kemudian ia menjelaskan alasannya. Ternyata, ada syarat dalam wasiat kerajaan. Jika Amir tidak menikah sebelum usia 30, warisan keluarga senilai 500 miliar rupiah akan diberikan kepada saudara tirinya yang licik dan haus kekuasaan. Aku bimbang. Namun keluargaku mendorongku menerima lamaran itu, karena mereka menganggap ini rezeki yang tidak boleh ditolak. Dengan hati penuh keraguan, akhirnya aku berkata, iya. Pernikahan kami digelar di sebuah istana mewah di negaranya. Aku mengenakan gaun pengantin berkilauan, sementara Amir tampil gagah dengan pakaian tradisional Arab. Semua tamu undangan terpesona, sementara aku masih tak percaya bahwa hidupku berubah secepat ini. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam pertama, Amir menunjukkan sisi lain dirinya. Setiap malam, Amir mengajukan permintaan yang tak masuk akal. Ada kalanya ia memintaku membaca doa-doa kuno dari kitab yang tidak ku mengerti. Terkadang ia memintaku menemaninya ke ruang bawah tanah istana di tengah malam hanya untuk berdiri di depan sebuah peti emas tua. Aku ketakutan, tapi Amir selalu menatapku serius. Kau harus menuruti permintaanku, Alia. Ini bukan sekadar perintah. Ini soal keselamatan kita. Aku tak mengerti apa maksudnya, tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu hari, ketika Amir pergi ke pertemuan kerajaan, aku menyelinap ke ruang bawah tanah istana. Di sana aku menemukan dokumen-dokumen kuno dan sebuah catatan pribadi. Dari catatan itu, aku mengetahui bahwa warisan 500 miliar bukan sekadar harta biasa. Uang itu terikat pada perjanjian kuno keluarga kerajaan dengan seorang saudara jauh yang pernah dikhianati. Jika Amir tidak menikah tepat waktu, perjanjian itu akan memutus garis keturunannya dari tahta dan harta. Tapi yang paling mengejutkan, aku menemukan bahwa saudara tirinya bersekongkol dengan kekuatan gelap untuk merebut tahta. Dan pernikahan kami sebenarnya adalah tameng untuk melindungi kerajaan dari kehancuran. Malam itu, aku menantang Amir. Kau menikahiku demi warisan. Tapi kenapa aku harus menanggung rahasia besar ini? Amir menatapku dengan mata sendu. Awalnya, iya, aku menikahimu demi warisan. Tapi kini aku sadar, Alia, aku mencintaimu. Aku tak ingin kehilanganmu. Aku terdiam. Hatiku bimbang antara ingin mempercayainya atau melarikan diri dari semua ini. Puncak cerita terjadi ketika saudara tirinya menyerang istana. Aku terjebak di antara dua pilihan, kabur untuk menyelamatkan diri, atau berdiri di sisi Amir untuk melawan bahaya yang datang. Dengan keberanian yang tak pernah kupikir kumiliki, aku memilih tetap di samping Amir. Bersama-sama kami melawan tipu daya saudara tirinya. Pertarungan itu meninggalkan luka, tapi juga mengikat cinta kami semakin kuat. Akhirnya, Amir berhasil mempertahankan warisan 500 miliar itu. Tapi baginya,
Yang lebih berharga adalah keberanianku yang tetap di sisinya. Aku sadar, pernikahan kami bukan sekadar soal harta atau tahta. Di balik semua rahasia dan penderitaan, aku menemukan arti cinta sejati. Namun, jauh di dalam hatiku, aku masih bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mencintainya? Atau hanya terjebak dalam permainan besar yang tak pernah ku minta?